Fajar Juliansyah untuk membedah tools Guru BK di kanal YouTube Guru BK Zaman Now TV. Kali ini, Bapak dan Ibu, kita akan membedah kembali salah satu tools atau aplikasi yang ada di aplikasi tools Guru BK, di mana kita akan membedah salah satu aplikasi yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Nah, biasanya sebelumnya selalu saya beritahukan bahwasanya tools Guru BK ini gratis, tools Guru BK ini gratis. Nah, untuk aplikasi yang satu ini, Bapak dan Ibu, ini akan diberikan eh, apa akan diberikan passwordnya jika Bapak dan Ibu melaksanakan donasi karena memang aplikasi ini di menggunakan aplikasi berbayar Bapak dan Ibu saya bayar secara periodik untuk untuk pemanfaatan aplikasi ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk berdonasi tidak mesti ada patokan berapa silakan saja berdonasi karena memang sebenarnya saya bayarnya juga nggak terlalu mahal dan tahunan. Tapi kalau misalkan ditambah dengan Bapak dan Ibu mau donasi silahkan. Ini akan menjadi penyemangat buat saya untuk apa untuk terus mengembangkan, untuk terus menjaga aplikasi Tools Guru BK ini agar bisa dimanfaatkan oleh makin banyak orang. Gitu intinya. Baik, sekali lagi kita akan membedah salah satu tools yaitu sosiometri, pengolah sosiometri, di mana aplikasi ini termasuk dalam kategori alat bantu guru BK. Karena sekali lagi seperti yang ada tertulis di sini ya, ada salah satunya adalah alat bantu guru BK. Nah, alat bantu guru BK ini banyak maka dari itu salah satunya akan kita bahas sekali lagi hari ini yaitu sosiometri V5. Kita akan membahas aplikasi sosiometri V5. Kenapa ada V5-nya? Itu versi kelima dari versi ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan akhirnya ini versi kelima yang saya publikasikan. Baik, saya akan share screen. Seperti biasa kita akan masuk ke linknya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Saya akan share screen terlebih dahulu aplikasinya ya. Nah ini. Oh bukan ini ya. Kita akan buka di Google Chrome Bapak dan Ibu ya. Nah di Tools Guru BK ini, di Tools Guru BK, kita akan buka di Chrome. Sekali lagi gunakan di Chrome, boleh di handphone, boleh di tablet, boleh di laptop asal terkoneksi internet untuk pemanfaatan sosiometri ini. Bagi yang belum tahu, kita coba masuk lagi dari awal. Masuknya ke S titik ID tools guru BK. Nah, di sini S titik ID garis miring tools guru BK. Sekali lagi, untuk mengakses tools guru BK secara keseluruhan itu adalah gratis. Tidak perlu bayar, tidak perlu berlangganan, tidak perlu minta izin, nggak usah. Tapi memang lebih baik enaknya minta izin, jadi saya tahu siapa yang pakai. Tapi sebenarnya tidak perlu minta izin. Dan ini tools guru BK ini bisa dimanfaatkan oleh guru BK, bahkan juga bisa dimanfaatkan oleh siswa langsung. Nah, dari titik ide garis miring tools guru BK, ini nanti masuk ke menu ini. Ini udah share screen ya, ini masuk ke menu ini. Kemudian ada beberapa menu. Pertama donasi pengembangan ini bagi yang berminat untuk berdonasi. Tapi sekali lagi aplikasi ini adalah gratis dan boleh silakan berdonasi jika ingin berdonasi. Tapi sekali lagi untuk aplikasi sosiometri ini menggunakan password. Sehingga jika mau menggunakan silakan berdonasi lalu kirim hasilnya ke nomor WA yang nanti akan ada. Nah, kalau mau menggunakan aplikasi yang lain, itu silahkan langsung ada tulisan klik di sini ya. Ini mudah-mudahan kursornya ke bawah. Ini ada klik di sini, diklik saja. Ada donasi pengembangan, karena kita akan menggunakan membahas sosiometri. Silahkan Bapak dan Ibu ke halaman ini, donasi pengembangan. Nanti ada kris di sini. Nah, ini ada kris. Ini agak lemot, agak internetnya agak lama, karena saya ganti dulu deh internetnya. Nah,
Sebentar. Iya, sudah connect ya. Ya, sudah connect. Saya ulangi, Bapak dan Ibu. Ini, nah, sekarang lebih cepat. Ke sini tinggal di scan, klik. Nanti pakai aplikasi apa saja silahkan. Mau pakai mobile banking apa saja silahkan. Silahkan. Mau pakai GoPay silahkan. Mau pakai ShopeePay dan lain sebagainya silahkan. Eh, Asal pakai kris ke apa ke barcode tersebut. Kalau sudah, eh tunggu bukti transaksi, kemudian nanti kirim WA ke nomor ini, ke nomor yang ada di sini untuk konfirmasi. Nah, ini. Atau Bapak dan Ibu juga bisa langsung transfernya ke GoPay ke nomor ini sama. Nah, kalau misalkan sudah, silakan langsung ke sini, mulai menggunakan aplikasi. Atau kalau di halaman yang tadi, silakan klik di sini boleh. Nah, seperti biasa, saya akan sampaikan dulu bahwa tools Guru BK itu ada 6 ya. Ada 6 komponen atau 6 pembagian klasifikasi. Ada asesmen. Ini ada asesmennya banyak ya Bapak dan Ibu ya. Ada kepribadian dan seterusnya ada 12. 12. Ada alat bantu guru BK yang salah satunya kita akan bahas hari ini yaitu sosiometri V5 ini. Kemudian ada media interaktif per RPL ini banyak sekali ada 45 atau 46 saya lupa lagi. Ada chatbot untuk siswa, asesmen juga langsung untuk siswa bisa. Kemudian ada latihan tes ini untuk siswa juga, ada deret angka mudah sampai sulit, ada tes analogi, ada yang advance, ada yang latihan Kraepelin dan seterusnya, ada latihan daya ingat dan seterusnya. Kemudian ada dokumen penting, menyediakan kumpulan regulasi, ada regulasi Permendikbud dan seterusnya, ada perangkat kerja, contoh misalkan template dan contoh administrasi ada. Kemudian yang relevan bagi guru BK di semua jenjang pendidikan dari SD sampai SMA dan seterusnya. Nah, itu adalah komponen umum aplikasi tools guru BK. Kita sekarang lanjut ke sosiometrinya. Sosiometri itu ada di alat bantu guru BK. Sekali lagi, kalau mau ke sosiometri itu ada di alat bantu guru BK. Tinggal diklik saja. Ini yang paling yang bawah ya, sosiometri V5. Pakainya yang sosiometri V5. Klik, lalu akan ada dua tombol. Nah, pertama contoh angket sosiometri bisa dilihat diklik di sini. Oh, ternyata belum saya bagikan. Sorry, sorry, sorry. Kita bagikan terlebih dahulu. Nah, ada yang salah nih. Mohon maaf, saya lupa untuk membagikannya kayaknya ya. Di mana nih? Ini di Google Drive. Mohon maaf, saya buka dulu. Sepertinya belum belum kebuka. Oke, saya coba sharingkan dulu ya. Share. Mohon maaf, ada kelupaan. Nah, ini jangan viewer, tapi editor. Oh, viewer aja cukup, tapi jangan Kementerian Pendidikan, tapi jadikan anyone with link ya. Siap. Dan, oke, saya ulangi ya. Tadi sampai di sini, contoh angket sosiometri kita klik. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini angket sosiometrinya. Pertama, ada penjelasan Bapak dan Ibu harus menjelaskan terlebih dahulu ketika sosiometri ini harus menjelaskan terlebih dahulu ini. Nah, bisa dirubah ya. Tapi ini juga sudah cukup. Angket ini ditujukan untuk mengetahui pola hubungan sosial antar anggota kelompok dalam kelas atau antar anggota kelas. Informasi yang diperoleh akan membantu dalam memahami dinamika kelompok seperti siapa saja yang merasa nyaman bekerja sama, siapa yang sering dipilih oleh teman-temannya, serta siapa yang mungkin membutuhkan dukungan sosial lebih baik. Lanjut. Nah, kayak gitu.
Kami mohon kamu menjawab setiap pertanyaan dengan jujur sesuai dengan perasaan dan pengalamanmu sendiri. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam anket ini, semua jawaban sangat berharga. Jawaban kamu akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk keperluan pengamatan serta pengembangan hubungan sosial di dalam kelompok. Tidak ada pihak lain yang mengetahui jawabanmu selain pihak yang berwenang mengelola angket ini. Ini perlu dijelaskan dulu. Jadi intinya rahasia ya ini ya. Kemudian siswa menulis nama, kemudian kelas, kemudian ini tuliskan nama teman di kelas yang sangat kamu sukai. Ini tiga maksimal, ini juga yang tidak disukainya tiga maksimal. Dibagikan Bapak dan Ibu, setelah dibagikan ya diolah. Nah, kita sekarang ke cara pengolahannya. Baik, kita kembali ke sosiometrinya. Kalau sudah punya datanya, Bapak dan Ibu, kita mulai mengolah. Kita klik mulai mengolah. Nanti akan dilanjutkan ke sini ke login admin. Bapak dan Ibu, karena saya punyanya data fiktif dan juga tidak mungkin saya data sebenarnya dibagikan, maka saya akan menggunakan data fiktif. Silakan masukkan login admin. Caranya tadi donasi, kemudian kirim WA ke nomor yang tadi ada di halaman tersebut, kemudian eh, masukkan login adminnya. Nah, kayak gini. Lalu akan muncul input data siswa. Bapak dan Ibu, ini harus diinput semuanya. Saya akan mencontohkan dengan asal saja, Bapak dan Ibu, asal sajalah pokoknya. Namanya misalkan Ahmad, tambah siswa, Budi, tambah siswa, Cica, tambah siswa, Denny, tambah siswa, Ervan, tambah siswa, dan seterusnya sampai misalkan semuanya sudah yang tadi Bapak dan Ibu punya datanya sudah masuk. Ingat, semua datanya harus masuk. Tambah siswa. Kemudian ke tambah siswa. Nah, ceritanya cuma segini aja dulu lah, 10 data ya. Nah, oh 11 ini. Ada soalnya tadi ada Indra sama Indri ada dua aja 11. Kalau sudah di input data seperti ini, lalu masuk ke pemilihan. Nah, setelah masuk ke pemilihan, Bapak dan Ibu, silahkan mulai menginputkan apa pilihan dari anak tersebut. Karena kan tadi diangkat ada pilihan teman yang disukai dan tidak disukai. Kita masukkan ke sini. Sekarang pilihan positif itu adalah pilihan yang disukai. Misalkan suka bareng sama Budi, bareng sama Cica, bareng sama Denny. Kemudian negatifnya sama Jejen, nggak suka sama Indri, nggak suka sama Indra. Simpan dulu Bapak dan Ibu, simpan pilihan. Oke. Kemudian yang kedua Budi sekarang. Budi misalkan sering bareng Ahmad, sering bareng Cica, sering sama bareng sama Denny. Kemudian nggak sering nggak sukanya sering nggak suka sama Jejen, Indri dan Indra. Sama seperti tadi, simpan pilihan. Oke. Kemudian sekarang Cica. Cica sering sama Ahmad, sering sama Budi, sering sama Denny. Misalkan kayak gitu ya. Tidak sukanya Indra sama Indri dan Jejen. Simpan pilihan. Oke, sekarang yang Denny-nya misalkan. Pilihannya Denny masih sama Ahmad, Budi, Cica, misalkan kayak gitu. Pilihan negatifnya sama, misalkan karena itu. Simpan pilihan lagi. Kemudian saya teruskan, Erpan, Erpan misalkan Denny, Fani, Gina. Misal ya, ini sekali lagi ini datanya fiktif. Saya hanya menggunakan data fiktif saja. Oke. Fani misalkan sukanya sama Jejen, Hendra sama Gina. Nggak sukanya Cica misalkan ya. Misal aja ini mah.
Simpan pilihan. Oke. Kemudian Gina. Kita asal aja. Sekarang GH. Hendra sekarang. Hendra akan milih Erpan. Milih Ahmad. Pilih Budi. Kemudian seperti ini. Seperti ini. Ini, simpan pilihan. Oke. Kemudian Hendra. Ke Indra sekarang. Indra. Indri. Jejen. Misalkan hanya dua boleh. Sukanya ke Budi. Ke Cica misalkan. Maka Denny simpan pilihan. Oke. Selanjutnya Indri. Indri positifnya JJ misalkan. Ini kemudian yang negatifnya Budi, Cica, Denny simpan pilihan. Oke. Kemudian terakhir Jejen. Jejen tidak memilih siapapun, kita simpan pilihan. Oke. Nah, udah selesai menginput data. Sekali lagi, ini datanya fiktif dan kita sudah selesai menyimpan data, menginput data. Setelah itu apa yang kita lanjutkan? Kita lanjutkan dengan lihat analisis. Nah, seperti ini. Kita akan mengetahui bahwa jumlah pemilih positifnya Ahmad ini termasuk average karena memang rata-ratanya seperti itu, 0,4. Mohon maaf 40. Nah, yang ini. Kemudian termasuk siswa yang rejected karena ini ada yang pemilihnya 8 orang nih dan Indra dipilih 8 orang. Rejected, rejected, rejected. Nah, data ini Bapak dan Ibu menjadi data yang lumayan lumayan berguna untuk kita. Karena nantinya kita bisa mengetahui siapa saja yang disenangi banyak orang dan tidak disenangi. Nah, average di sini ini bisa jadi memang disenangi karena ada 4. Tapi kita punya data 0,4 ini, KSI dan ISS ini. Ini sudah dihitungkan secara ini. Tapi kalau misal mau menyebutkan Ahmad sebagai orang yang disukai banyak orang, silahkan boleh. Tapi memang secara data dia masuk yang average. Nah, kita lihat sosiogram positifnya. Nah, ini jadi ketahuan siapa saja yang memilih Ahmad di sini. Oh ya, sebelum ke ini kita ke tabel status dulu. Bisa diunduh Bapak dan Ibu. Nah, bisa diunduh hasilnya di sini laporan sosiometri. Mohon maaf belum kebuka ya. Nah, ini tuh bisa diunduh. Bisa diunduh ya lumayan ya. Nah, kontrol file. Kemudian kita kembali lagi. Misalkan mau kembali lagi ke situ ya. Kemudian kita lihat sosiogram positifnya. Bisa diunduh juga. Ini. Nah, sosiogram positif. Kemudian kita lihat ini gambar ya bentuknya ya. Nah, ini gambarnya sudah ada tuh. Kalau misalkan PDF-nya juga bisa di-download. Ah, tapi ini mah gambar juga cukup lah. Setelah itu sosiogram negatif. Nah, ini negatifnya. Siapa yang tidak suka siapa, kita juga bahkan bisa melihat yang saling tidak suka nih. Indri dengan Cica itu saling tidak suka. Ini bahaya. Kita unduh sosiogram negatifnya. Hasilnya seperti ini tuh kan. Iya. Oke, nah Bapak dan Ibu, ini sangat bermanfaat sekali untuk dimanfaatkan dalam menganalisa hubungan sosial dalam satu kelas. Atau bisa jadi digunakan untuk misalkan untuk OSIS dan lain sebagainya bisa digunakan sosiometri ini. Untuk melihat kecenderungan siapa aja pembuli misalkan. Pembuli itu biasanya tidak disukai. Nah, kita lihat. Atau misalkan yang saling tidak suka seperti tadi ketahuan juga orang yang kemudian kita juga bisa menganalisis alasannya, alasan kenapa dia nggak suka dan lain sebagainya, misalkan karena agresif dan lain sebagainya berarti ada ya. eh Bapak dan Ibu,
Sosiometri ini, oh ya, statusnya sebelum saya statusnya belum saya ini kan ya lupa. Ya, Bapak dan Ibu, sosiogram ini atau status sosial ini, mohon maaf, sosiometri ini bisa dengan pengolahan sosiometri ini kita bisa melihat status sosial siswa dalam kelas. Status sosial siswa dalam kelas itu biasanya ada populer. Populer itu orang yang suka disukai. Orang-orang yang sangat disukai itu orang-orang populer. Nah, Ahmad ini termasuk average karena KSI-nya dan ISS-nya itu masih termasuk yang average. Yang average itu berarti tidak banyak ya intinya mah orang-orang biasa. Tapi Ahmad juga bisa dimasukkan ke dalam status orang-orang yang banyak disukai. Nah, average itu seperti itu. Biasanya orang-orang average ini karena memang dia supel, sering menyapa orang lain, sering membantu orang lain dan lain sebagainya. Tipe kedua adalah tipe eh, lawan dari rata-rata adalah sorry, tadi ada populer ya. Tadi saya sudah menjelaskan populer. Populer itu banyak disukai. Orang yang populer ini biasanya dia punya keahlian tertentu yang disukai sehingga disukai, gampang sering membantu dan lain sebagainya. Lawan dari populer atau temannya populer itu adalah kontroversial. Kontroversial itu artinya adalah dia banyak disukai tetapi juga banyak tidak disukai. Nah, ini kontroversi. Biasanya KM yang kayak gini. Kontroversi. Kemudian ada juga yang biasanya memang kontroversi itu dia bikin kelompok kecil sehingga apa kelompok-kelompok kecilnya menyenangi tapi di luar kelompok itu tidak tidak menyenangi orang tersebut. Orang-orang kontroversi ini berarti orang-orang yang eh, cenderung banyak bergaul. Tapi di sisi lain pergaulannya itu ada yang menyukai dan ada yang tidak menyukai. Kemudian ada juga tipe yang rejected. Rejected itu orang yang ditolak. Orang yang ditolak itu adalah orang yang biasanya agresif, tidak disukai, terlalu banyak tidak disukainya. Itu orang yang rejected. Kemudian di sini tidak ada salah satu lagi tipe neglected. Neglected itu adalah orang-orang yang cenderung tidak dipilih sama baik secara positif maupun negatif. Jadi sebenarnya dia yang kurang punya teman. Nah, bisa jadi dia kurang punya teman itu karena memang dianya tidak suka berteman, akut introvert misalkan ya, atau memang dia tidak punya keterampilan sosial untuk bergabung bersama teman. Baik, Bapak dan Ibu, sekilas saja tentang sosiometri ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan komentar apa tools guru BK apalagi yang perlu dibahas di YouTube ini. Kemudian nanti kita akan coba bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.